Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fungsi, di mana materi yang akan kita bahas di sini adalah pengertian dari fungsi, kemudian domain, kodomain, dan juga rank, kemudian syarat-syarat fungsi beserta contohnya. Untuk yang pertama di sini kita bahas dulu pengertian dari fungsi. Fungsi dalam matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan atau domain kepada anggota himpunan yang lain atau kodomain. Suatu fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan F, G, dan juga H. Misalkan di sini ada sebuah himpunan A, kemudian ada sebuah himpunan B, di mana anggota himpunan A yaitu X, kemudian anggota himpunan B yaitu Y. Kemudian kedua himpunan ini dipetakan dengan fungsi F, maka dapat dinotasikan sebagai fungsi F memetakan X ke Y, atau fungsi F memetakan A ke B. Selanjutnya kita bahas tentang domain, kodomain, dan juga rank. Perhatikan diagram panah berikut. Misalkan di sini ada sebuah himpunan P yang berisikan anggota A, B, dan juga C. Kemudian ada himpunan Q yang berisi anggota 1, 2, 3, dan 4. A berpasangan dengan angka 1, kemudian B berpasangan dengan angka 3, kemudian C di sini berpasangan dengan angka 4. Yang dimaksud dengan domain di sini adalah daerah asal yaitu pada himpunan P, di mana anggotanya yaitu A, B, dan juga C. Kemudian di sini ada kodomain atau daerah kawan, di mana kodomainnya di sini pada gambar yaitu anggota himpunan Q, yaitu angka 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian yang terakhir ada rank atau daerah hasil. Daerah hasil di sini yaitu daerah kawan atau kodomain yang memiliki pasangan. Di sini yang memiliki pasangan yaitu angka 1, angka 3, dan juga angka 4. Sehingga daerah hasilnya yaitu 1, 3, dan 4. Kemudian di sini kita bahas syarat-syarat fungsi. Untuk yang pertama di sini, yang pertama syaratnya yaitu ada dua himpunan dari A ke B. Kemudian syarat yang kedua yaitu A sebagai daerah asal atau domain. Jadi harus ada domainnya ya teman-teman. Kemudian syarat yang ketiga yaitu B sebagai daerah kawan atau kodomain. Kemudian syarat yang keempat mempunyai relasi yang memasangkan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Maksudnya, setiap daerah asal atau domain itu harus memiliki pasangan dan pasangannya itu harus satu. Jadi, untuk daerah asal tidak boleh mendua. Kemudian syarat yang kelima mempunyai daerah hasil atau rank. Misalkan di sini ada sebuah himpunan A dan juga himpunan B di mana dipetakan dengan fungsi F. Ini termasuk fungsi karena setiap anggota daerah asal atau anggota himpunan A di sini memiliki satu pasangan. Masing-masing memiliki satu pasangan. Jadi, pada gambar ini termasuk fungsi. Kemudian, pada gambar yang selanjutnya di sini, ini bukan merupakan fungsi karena ada satu anggota himpunan A atau daerah asal atau domain di sini 3 ini tidak memiliki pasangan. Jadi, ini bukan termasuk fungsi ya teman-teman. Kemudian pada gambar yang ketiga di sini, ini termasuk fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan meskipun pasangannya itu sama, yaitu huruf B. Tapi setiap anggotanya memiliki satu pasangan. Kemudian pada gambar yang keempat di sini, ini bukan merupakan fungsi karena ada satu anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan, yaitu 2 ke B dan 2 ke C. Jadi ini gara-gara angka 2 di sini maka bukan termasuk fungsi ya teman-teman. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Apakah relasi dalam diagram Kartesius ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan juga pasangan berurutan dari setiap titik. Ingat ya teman-teman, untuk menulis suatu titik, caranya yaitu titik X dulu kemudian Y yang belakang. Yang pertama kita tulis mulai dari yang kiri, di mana X-nya yaitu negatif 2, kemudian Y-nya yaitu angka 5. Maka titik yang pertama yaitu negatif 2,5. Kemudian titik yang kedua di sini negatif 1,5. Kemudian titik yang ketiga di sini
1 ya, 4. Kemudian ada lagi di atasnya 1,6. Kemudian selanjutnya 2,4 dan yang terakhir di sini ada 3,3. Nah, cara menentukan apakah itu fungsi atau bukan, teman-teman bisa lihat angka depannya di sini, yaitu titik X-nya. Kalau misalkan ada yang sama, maka itu bukan termasuk fungsi. Di sini ada angka 1,4 dan 1,6, di sini angka satunya sama. Maka ini bukan termasuk fungsi ya teman-teman. Sekarang, soal yang nomor 2. Apakah relasi dalam diagram Kartesius ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Caranya sama dengan yang nomor 1 di sini. Kita tulis dulu setiap titiknya. Untuk yang pertama di sini, titiknya 1,3. Kemudian di sini 2,3. Kemudian di sini ini 3,4. Kemudian ini yaitu 4,4. Karena di sini angka yang depan tidak ada yang sama, maka ini termasuk fungsi ya teman-teman. Sekarang soal yang nomor 3. Tentukan relasi mana dari grafik-grafik berikut yang merupakan fungsi. Nah, kalau misalkan ada gambar seperti ini, caranya teman-teman gunakan garis vertikal atau garis tegak. Ya, kalau misalkan di sini terdapat dua pertemuan di sini ya, ini ada yang pertama di sini, sama yang satunya di sini, itu bukan termasuk fungsi. Caranya gitu ya. Jadi di sini ada lagi, ada pertemuan lagi, maka ini bukan termasuk fungsi. Jadi misalkan kalau X-nya double, kalau kita misalkan kita tarik garis secara vertikal, ini ada dua titik yang sama, ini, nah ketemunya lurus itu maka bukan termasuk fungsi. Jadi untuk yang nomor 3 di sini bukan termasuk fungsi ya teman-teman. Selanjutnya soal yang nomor 4. Tentukan relasi mana dari grafik-grafik berikut yang merupakan fungsi. Nah, ini kalau kita tarik garis secara vertikal ya, sama kita gunakan garis vertikal, ini tidak akan bertemu pada garis yang lainnya. Maksudnya hanya ada satu titik di sini ya. Misalkan kita tarik di sini, kita tarik garis, maka hanya ada satu titik. Maka ini termasuk fungsi. Sekarang soal yang kelima. Tentukan relasi mana dari grafik-grafik berikut yang merupakan fungsi. Caranya sama, kita gunakan garis vertikal. Nah, kalau kita tarik garis secara vertikal di sini terdapat dua titik yang bertemu di sini sama di sini, maka ini bukan termasuk fungsi. Jadi, untuk yang nomor 5 di sini bukan termasuk fungsi ya teman-teman. Sekarang, soal yang keenam. Perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Misalkan di sini ada 4 pasangan berurutan. Kemudian yang merupakan fungsi adalah, nah teman-teman bisa lihat setiap pasangan berurutan ini apakah angka yang depan ini ada yang sama. Kalau misalkan ada yang sama itu maka bukan termasuk fungsi. Kalau angka yang depan ini berbeda maka itu termasuk fungsi. Sekarang untuk pasangan berurutan yang nomor 1 di sini ya, himpunan yang nomor 1. Di sini ada 0, 1, 2 dan 3. Jadi, karena di sini angka yang depan berbeda, maka ini termasuk fungsi ya. Kemudian, untuk himpunan yang kedua di sini ada 0, 0, 0 dan 0. Karena ini semua ada yang sama ini, angka depannya yaitu 0, semuanya sama, maka ini bukan termasuk fungsi. Kemudian yang nomor 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, karena di sini angka yang depan semuanya berbeda, maka ini termasuk fungsi. Jadi, nanti kita nggak usah lihat angka yang belakang. Kita cukup lihat angka yang depan aja. Kemudian, untuk yang himpunan yang keempat, di sini ada 1, 2, 2 lagi, maka ini bukan termasuk fungsi. Maka jawabannya benar adalah 1 dan 3. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gimana? Gampang kan? Oke, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.